Kami masih mendiskusikan peluang timnas kita bisa melangkah mulus sepanjang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan menghadapi babak keempat nanti di bulan Oktober. Sejauh mana kita bisa melenggang mulus menuju ke Piala Dunia nanti. Selain bersama dengan Bung Ropan yang masih bersama kami di studio Kompas TV saat ini, di sambungan lawan dalam jaringan juga sudah bergabung mantan pemain timnas yang juga pernah melatih sementara timnas di tahun 2012, Aji Santoso. Bung Aji dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Selamat malam Bung Tifa. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Ya, Mas Aji, Coach. Siap. Begini, kalau Anda melihat 28 nama yang dipanggil itu, Bung Aji, ini sudah dianggap sebagai skuad terbaik atau ya Anda punya pandangan lain di sini? Ya, kalau menurut saya sih itu sudah menjadikan skuad yang terbaik menurut Patrick Kluivert ya. Tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa memanggil pemain-pemain tersebut. Salah satunya juga tidak memanggil Marcelino dan Hilgers. Tentunya ini ada alasan-alasan yang sangat kuat. Kalau saya lihat seperti kayak Marcelino, karena memang dia juga sudah lama tidak main dalam kompetisi reguler, ini yang menjadi pertimbangan ya. Menurut saya apa yang diputuskan oleh Patrick Kluivert ini tentunya menurut dia dan tim pelatih menjadikan salah satu tim yang terbaik saat ini, pemain-pemain yang terbaik saat ini, Bung. Walaupun kemudian absen, Anda sempat singgung begitu yang nama Marcelino ini, tapi kalau kita lihat dalam catatan sebelum-sebelumnya, dia kan jadi pahlawan untuk timnas kita saat melawan Arab Saudi pas di Jakarta waktu itu. Ini bakal jadi tantangan tersendiri nggak sih, Bung Haji? Iya betul, memang ketika Marcelino masih tergabung dalam tim itu bisa menjadikan salah satu pemain kunci, pemain andalan dari timnas kita. Tetapi pertimbangannya Coach Patrick Kluivert, saya yakin karena Marcelino tidak menjalani kompetisi yang reguler, tentunya sentuhan-sentuhan menurut pengamatan mereka pasti akan butuh adaptasi yang sedikit lama gitu. Ini menurut saya pertimbangan kenapa Marcelino tidak dipanggil. Kalau dari segi kualitas sebenarnya dia masih sangat layak, tetapi itu tadi karena dia sudah lama tidak main di kompetisi reguler, sampai sekarang pun saya membaca juga administrasinya dia belum selesai, belum bisa main. Pertimbangan itu menurut saya yang paling kuat. Dan kalau Anda menganalisis semasa timnas kita menjalani masa uji coba bulan lalu, ini apakah hal yang rasanya jadi mencolok dari performa timnas kita, hal apa dan kira-kira yang perlu dibenahi biar kita aman di posisi kita buat Piala Dunia dalam sektor apa nih kira-kira? Iya, tentunya kemarin dalam 2 kali uji coba saya melihat memang semua posisi harus diperbaiki, baik main bertahan maupun gelandang maupun di attacking. Kita juga menciptakan peluang juga sedikit jarang. Penguasaan bola ketika bertanding dengan salah satu tim tersebut juga masih perlu diperbaiki menurut saya, dan saya yakin pelatih juga paham itulah. Semua segi aspek dari mulai pemain belakang, pemain tengah, bertahan, baik fisik, mental pastinya akan benar-benar disiapkan karena pertandingan round 4 ini adalah penentuan kita bisa lolos ke Piala Dunia atau gagal di Piala Dunia. Menurut saya sih seperti itu. Ditambah lagi dengan ada 2 pemain baru kita ya, Mauro Silvestre, kemudian Miliano Jonathans. Anda merasa bahwa 2 pemain baru kita ini bisa jadi tumpuan untuk mengamankan posisi atau malah akan ada tantangan tersendiri nih melihat lawan kita juga di grup B ini Arab Saudi dan Irak? Iya, lawan kita ini juga lawan berat ya, meskipun ada peluang menurut saya, tetapi kita harus jujur menyampaikan bahwa peluangnya tidak mudah, apalagi kita main di tempat yang tidak netral kan begitu. Ya tinggal bagaimana 2 pemain yang baru itu disiapkan dan bagaimana pemain 2 ini bisa memberi jawaban ketika misalnya diberi kesempatan oleh pelatih, bagaimana menunjukkan supaya pemain ini menunjukkan bahwa Patrick Kluivert memilih mereka itu tidak salah. Itu yang paling penting, seperti itu. Sisi lainnya di tengah kita sedang mempersiapkan diri dan berharap semoga perjalanan kualifikasi putaran keempat ini bisa berjalan dengan mulus. Saat kunjungan ke New York waktu itu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Nah, dalam pertemuan keduanya, ini membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Selain soal perkembangan sepak bola di tanah air, pertemuan kedua tokoh sekaligus untuk memperkuat komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Gianni mengapresiasi dukungan penuh Prabowo terhadap dunia sepak bola. Usai pertemuan, Gianni Infantino juga menyampaikan FIFA tidak mempermasalahkan Erick Thohir yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita simak pernyataan Gianni Infantino. That's okay, of course, that's okay. Mr. Erick Thohir has shown
already in the past that he is a multi-talent. He can do many things in an excellent way. What he's done in the federation football, what he's done in the government, what he will be doing for the sport in Indonesia. Is also a colleague of mine as member of the International Olympic Committee. So I'm looking forward to continue working with Indonesia and with Mr. Erick Thohir, who is not only a great friend but a very, very, very competent man, and to grow Indonesia to where it is, a country that people are looking up to now. Bahkan di akhir wawancara dengan wartawan waktu itu, Gianni Infantino sampai ditanya posisi Indonesia peluangnya gimana nih untuk lolos Piala Dunia. Ia bahkan bilang tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa sampai ke tahap sejauh ini, Bung Ropan. Ya. Kalau Anda membaca lawan kita di grup B nanti, Irak dan juga Arab Saudi, harus gimana realistisnya kita menghadapi kualifikasi putaran 4 ini? Iya, jadi apa yang dikatakan Infantino itu memang suatu hal yang kita luar biasa ya. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, tapi kita yang masih bertahan terus sampai ke putaran keempat. Satu-satunya juga yang di lain itu kan ada di Timur Tengah semua, ya, di antara semua tim itu. Dan kalau bicara realistis, kita sudah berhadapan dengan 2 tim yang akan menjadi lawan kita. Dengan Irak kita berhadapan di putaran kedua. Dengan Arab Saudi kita berhadapan di putaran ketiga. Dengan Irak memang kita kalah 3 kali. Oke? Dengan Arab kita tidak pernah kalah. Dengan 2 pelatih berbeda. Dari Mancini ke Herve Renard. Yeah. Draw 1-1 di Jeddah dan kita menang di GBK dengan 2-0. Jadi kalau bicara realistis, saya pikir pertandingan pertama itu adalah sangat menentukan. Selalu akan sulit. Bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi Arab juga walaupun mereka bertindak sebagai tuan rumah. Saya pikir mereka juga akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Karena mereka tahu menghadapi Indonesia mereka tidak menang 2 kali dengan saya bilang tadi 2 pelatih berbeda. Makanya mereka itu melakukan uji coba itu tidak tanggung-tanggung dengan Ceko dan Makedonia Utara. Mereka ikut Piala Emas di Amerika sana menghadapi Meksiko dan Amerika. Jadi mereka betul-betul menyorot bahwa pertandingan lawan Indonesia itu sangat penting. Mereka tidak melirik pertandingan kedua lawan Irak. Karena kalau menang lawan Indonesia peluang mereka untuk bisa lolos terbuka. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus tidak boleh kalah pertandingan pertama ini. Dan dengan bermodal bahwa sudah ada beberapa pemain tambahan ya yang ada, saya rasa kita bisa melakukan hal yang terbaik. Dan profilnya bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua yang ada. Ketika kita bermain dengan mereka kan Ole Romani belum ada. Miliano Yonathans juga belum ada. Kalau di Jeddah itu bahkan Jai Isyas belum ada waktu pertama di Jeddah yang 1-1. Jadi saya pikir kita punya peluang secara kualitas pemain kita oke. Dengan ada ketambahan pemain-pemain yang lain yang masuk di kita. Jadi ya kemenangan itu sangat penting. Draw aja sudah bagus buat kita. Oh ya? Ya, draw itu sudah bagus. Apalagi kalau menang, itu bonus luar biasa untuk membuka jalan kita menuju ke Piala Dunia. Kalau menang dengan 3 poin. Karena pasti Irak akan tertekan pertandingan kedua kita. Arab akan habis-habisan melawan dengan Irak untuk pertandingan mereka berikutnya kalau kalah. Tapi kalaupun kita imbang, setidaknya kita masih bisa melihat untuk putaran kelima. Ya kan? Untuk menghadapi dengan playoff dengan beberapa konfederasi lainnya. Entah di Amerika Selatan yang Bolivia sudah keluar atau di Afrika, siapapun itu. Jadi peluang itu ada, jangan kalah dulu. Banyak yang mengharapkan bahwa kita harus menang, tapi bagi saya realistis itu draw. Menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi kalau bicara bisa menang. Kalau kita draw pertandingan kedua akan lebih pede anak-anak. Akan lebih percaya diri untuk menghadapi Irak. Gitu. Karena kan sudah posisi berbeda. Dengan Irak di putaran kedua banyak pemain yang belum ada di sana. Kalau kita sudah punya Ole, itu luar biasa. Nah kalau menurut Bung Aji realistisnya sama sependapat atau juga punya pandangan lain nih? Saya sangat sependapat dengan Bung Ropan. Ya, kita memang pertandingan lawan Arab, meskipun pemain-pemain kita nanti akan sedikit lebih confident karena main di Arab kita juga masih seri, main di Indonesia kita menang. Tentunya ini modal yang sangat bagus. Ya, tetapi jangan lupa bahwa Arab juga tim bagus karena ini di round 4 ini pasti semuanya akan berbeda. Jadi menurut saya memang minimal tidak kalah. Kenapa? Kalau kita tidak kalah mendapatkan poin paling tidak. Poin tersebut itu bisa menjadikan modal untuk pertandingan kedua. Tetapi kalau menang, wah ini sangat luar biasa. Saya yakin kalau menang kepercayaan diri pemain lebih tinggi lagi gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bung Ropan tadi sangat tepat. Minimal seri, kalau menang ini menjadikan kepercayaan diri untuk pertandingan kedua akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Dengan harapan semoga hasilnya baik apapun itu. Karena yang jelas tanggal terdekat ini 8 Oktober akan melawan Arab Saudi dan 11 Oktober akan melawan Irak. Yang jelas doa terbaik untuk timnas kita tentunya dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bung Aji terima kasih. Bung Ropan terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Coach, makasih Coach. Ya selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih.